Oke, kita lanjut ya. Paradigma yang ketiga adalah paradigma konstruktivisme. Nah, ini cara pandang yang berbeda dari dua paradigma tadi ya. Paradigma konstruktivisme itu menganggap realitas sosial itu tidak terjadi secara alami, tapi dibangun, dikonstruk, ada prosesnya. Jadi paradigma konstruktivisme itu berusaha melihat, mengkaji proses produksi sebuah pesan dan penyajian makna. Yang membedakan paradigma konstruktivisme dengan dua paradigma sebelumnya, jika positivistik lebih menekankan pada objek dan post-positivistik lebih menekankan pada subjek, ya, maka paradigma konstruktivisme itu tidak memisahkan subjek dengan objek, ya, antara sumber dan penerima, karena menganggap subjek itu sebagai sentra dalam wacana atau hubungan sosial, tapi objek itu juga merupakan suatu bagian dalam proses hubungan subjek dan objek yang berkaitan dan berkesinambungan. Jadi paradigma konstruktivisme ini melihat tidak mungkin kita bisa memisahkan subjek dengan objek, pengirim dan penerima. Namanya proses, namanya produksi, pasti ada sumber, ada penerima. Paradigma konstruktivisme mempelajari proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Paradigma konstruktivisme itu hanya melihat proses produksi. Nah, teori yang biasa kita gunakan untuk mengkaji paradigma konstruktivisme ini antara lain content analysis ya, atau teori analisis isi. Itu banyak ragam di situ. Ada analisis wacana, ada analisis semiotik, atau analisis framing. Jadi kalau Anda nanti penelitian menggunakan analisis wacana, analisis semiotik, analisis framing, berarti Anda ingin tahu bagaimana satu pesan itu dikonstruksi. Jalan ceritanya satu pesan itu atau kejadian itu yang ingin Anda ketahui. Berarti Anda menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme. Ya. Oke. Kita kembali ya. Nah, jadi paradigma konstruktivisme ini ingin melihat bagaimana sebuah kejadian itu dibentuk, diproses, bagaimana kejadian itu diproduksi, sehingga tidak membedakan antara sumber dan penerima, subjek dan objek. Ini juga bisa kita menggunakan teori sistem, teori cybernetik ya. Kalau dalam tradisi 7 tradisi ada di situ cybernetics, ada teori sistem ya, ada analisis konten ya, ada analisis wacana, itu semua bisa kita kategorikan berada dalam paradigma konstruktivisme. Jadi bisa saja nanti Anda penelitian hanya untuk mengetahui bagaimana pesan itu diproduksi. Contoh, Anda menganalisis pesan dakwah moderasi beragama. Nah, itu berarti Anda mengkaji bagaimana sebuah pesan itu dibuat menggunakan satu analisis, apakah itu analisis framing, analisis wacana, atau analisis semiotika. Tapi jenis analisis ini sebenarnya beda-beda ya. Analisis wacana itu lebih kepada struktur, analisis semiotik pada makna, analisis framing itu pada ideologi dari sebuah pesan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jelas ya? Misalnya nanti dalam kehidupan kita sehari-hari, ada teman kita memang itu senang bercerita. Bercerita kronologisnya. Bercerita jalan kejadiannya ini, prosesnya. Dan dia menjelaskan ceritanya. Berarti dia itu penganut konstruktivisme. Dan itu sudah diterima ya sebagai satu paradigma keilmuan atau paradigma penelitian.